Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Salam sehat dari Grand Studio Metro TV di program kecintaan Anda dan kami semua. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini kita akan ngobrolin soal masalah kesehatan dengan menghadirkan seorang narasumber yang punya masalah kesehatan tetapi dia selalu punya solusi karena pikirannya terbuka. Dan hari ini juga kami akan terus membuka pikiran dari seorang narasumber dan Anda pemirsa setia Go Healthy dengan kehadiran 3 orang panelis yang ahli di bidangnya masing-masing. Mari kami perkenalkan kepada Anda, inilah para panelisnya. Selamat datang para panelis yang berbahagia. Mas Ade Rai, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Mas Boy Abidin, masih konsisten juga di dunia kesehatan? Alhamdulillah masih konsisten. Mbak Tessa Kaunang, bagaimana kabarnya? Bang Coki, sehat dong. Narasumber kami hari ini sangat senang kalau hidupnya dikerumuni oleh masalah. Karena setiap hari kerjaan beliau adalah suka cari masalah dan juga membantu menyelesaikan masalah orang lain. Profesinya adalah pengacara. Pekerjaan yang berat, tidak jarang ia merasakan stres. Ini juga berdampak pada pola makan yang tidak teratur. Beliau sempat memiliki tekanan darah yang sangat tinggi, sampai angka 180/120. Ya ampun. Gula darahnya juga pernah mencapai di atas angka 300. Ya ampun lagi. Tapi saat ini kita semua bersyukur bisa menghadirkan narasumber berikut ini yang akan segera saya panggil dalam kondisi kehidupan yang lebih baik. Apa sih rahasianya? Ngobrol bareng sama beliau. Inilah Mas Niko Senjaya. Mas, salam sehat. Baik. Kayaknya saya pernah lihat fotonya Mas Niko yang lampau deh. Gimana? Ini badannya nggak seperti ini loh. Oh, iya, Pernah sempat yang besar sekali ya? 85 kilo lah kurang lebih. Dulu pernah 80-an kilogram. Ya, kurang lebih lah. Sekarang? Sekarang 67 ya. Ah, tinggi badannya berapa? 167 juga. Ceritakan sedikit mengenai aktivitas sebagai seorang pengacara. Ya, kalau saya itu biasa tidur itu selalu di atas jam 1 ya, jam 1 pagi ya. Tentunya sambil kerja, ya kan, sambil baca-baca surat, konsep yang mau dipersiapkan besoknya sidang. Malam itu sambil baca, sambil kerja, yang pasti tangan kirinya nggak diem. Oh, sampai nyemil. Nah, kadang-kadang jam 1, setengah 2, aduh lapar nih, cemilan kurang kenyang nih, kurang nendang nih, masak mie instan ya kan. Nah, terus kemudian pagi kita pergi kerja, kadang-kadang kan ketemu klien tuh satu hari bisa 4-5 kali. Nah, satu hari itu kita 5 kali makan besar. Pada saat ditawari makan, terima makanan, ada nggak alarm dalam nurani yang bilang begini, ini nggak baik loh buat kesehatan? Kalau dulu sih enggak ya. Kalau dulu enggak. Dulu mau lebih menghargai klien kelihatannya ya, menghormati klien ya. Dulu enggak, yang penting saya makan dulu, kenyang ya kan. Kalau ini bunyi, mikirnya susah ya gitu. Nggak bisa mikir ya, nggak konsen gitu. Apa efeknya dari pola hidup yang seperti itu bertahun-tahun ya Mas ya? Ya itulah, jadi punya pabrik garam, punya pabrik gula. Bagus dong punya pabrik-pabrik itu. Ya, Ambil alih dari mana itu? Diabetes sama gula darah tinggi. Maksudnya itu. Aduh. Ini menarik nih, tadi ditanyakan ini pabrik-pabrik. Sebenarnya ini dalam tubuhnya memang ada pabrik, tapi ini produksinya kelihatannya berlebihan ya. Ini tadi disebut ada apa? Masalah pabrik garam kesehatannya? sama pabrik gula. Oke, jadi artinya darah tinggi sama diabetes. Dan diabetes. Ya. Itu sampai berapa kadar gula darahnya waktu itu? 295, 325, sampai 435 pun pernah. Itu bawahnya lemes, ngantuk. Padahal bangun tidur pagi-pagi habis makan, mandi, sarapan, pergi nyetir, ngantuk lagi. Nyetir pernah nabrak tuh, ketiduran, jadi nyetir sambil tidur. Akhirnya istri saya bilang, coba deh cek ke dokter. Kok perasaan ngantuk mulu? Iya. Begitu dicek, ternyata gula saya itu, waduh, luar biasa itu. Oke. HB yang gula per 3 HbA1c. HbA1c saya itu 10,5. Tensinya, tekanan darahnya naik nggak? Ini karena darah itu saya sempet 180/120. Jadi pada saat periksa ke dokter itu ya tensinya 180/120. Sampai dokter bilang, untung nggak semaput Bapak. Waduh. Analis Tessa. Mas Niko, ini tadi kan ngantukan. Iya. Dan ternyata karena ada gula darahnya ya. Iya. Nah,
Tapi pada dasarnya sebenarnya pola tidurnya bagaimana? Berkualitas nggak? Kenapa bisa sampai ngantukan juga? Kalau saya, pola tidur itu kan biasa memang kalau lagi banyak kerjaan aja ya. Ya karena kan suka bikin konsep surat gugat, surat apa gitu ya. Kadang-kadang sampai jam 1, setengah 2 lah. Itu ditambah maksimal. dengan tingkat stres yang tinggi nggak? Oh ya pasti dong, mikir kita Oke. bagaimana nangani kasus yang ini, perkara yang ini, bagaimana jalan keluarnya. Kalau ini nggak berhasil bagaimana, itu pasti, Oke. pasti. Jadi ini menarik, kadar gula darah yang tinggi itu bukan berarti kita punya energi yang banyak. Betul. Jadi kadar gula yang tinggi itu gulanya itu tidak diserap oleh tubuh kita, ya karena ada kerusakan pada produksi insulinnya sehingga dia tetap lemes, dia bertenaga. Nah ditambah dengan tadi yang jam tidurnya yang kurang. Jadi Mas Adi boleh ngemil apa enggak kalau beliau harus terjaga sampai tengah malam untuk kerja loh? Kalau memang kita lapar ya kita memang mesti makan. Tapi kembali lagi akar permasalahannya apa? Akar permasalahannya ketika terjadi yang namanya roller coaster energi tadi. Jadi dia makan kan naik gula darahnya. Insulin hadir, dia ngambil kelebihan gula darah dia turunin. Nah turuninnya itu melebihi baseline di bawahnya 90 sampai 100 mg per desiliter. Dia turun ke bawah, terjadi yang namanya hypoglikemia. Nah pada saat turun itulah makanya masnya ngantuk. Nah tapi ketika ngantuknya selesai otomatis masnya lapar karena minta comfort food, dinaikin lagi ke atas. Begitu naik ke atas dibalikin lagi sama badannya turun. Makanya kenapa terjadi hal tersebut. Dengan puasa kita bisa menahan fluktuasi gula darah itu jadi lebih stabil karena badan akan mencoba untuk merubah dari yang tadinya badan karbo dependent akhirnya menjadi fat adapted, beradaptasi menggunakan lemak kita sebagai sumber tenaga, dan fat adalah is a stable source of energy gitu. Ya, Sekarang beliau kelihatan lebih bugar sampai di titik sekarang ini Mas Niko. Apa saja hal-hal yang sudah dikerjakan? Setelah kita dari dokter itu, saya diwajibkan harus menggunakan insulin tadi Mas Ade bilang. Tapi karena saya berpikir, aduh, dengan umur yang masih segini kayaknya saya ngerasa masa gue udah mesti pakai insulin sih ya kan. Jadi saya minta sama dokter, dok jangan insulin lah, nggak apa-apa, obat aja saya minta. Akhirnya saya harus minum obat sehari 3 kali. Dan dokter bilang ini udah nggak boleh stop ya, udah harus jaga sampai seumur hidup, kata dokter. Memang pas itu kebetulan saya ada teman ya, dia bilang coba aja nih ada satu teknologi sih, dia bilang nggak ada salahnya kok, cuman teknologi laser, dia pakainya di tangan, dia bilang. Saya coba dengan teknologi laser itu 1-2 hari, yang saya rasain itu ngantuk, badan lemes-lemes itu jadi berkurang lah, masih ada tapi berkurang. Terus kemudian saya coba lagi terus pakai, ya kan, minum obat apa segala macam. Satu ketika saya memang obat saya pas kebetulan habis, saya minta resep lagi ke dokter, kan harus pakai resep. 3 bulan setelah saya menggunakan teknologi laser itu ya, posisi saat itu makan sudah saya jaga, tapi nggak saya pantang. Kayak misalnya porsi mie saya biasa 2 mangkok, saya kurangin jadi 1,5 mangkok. Tapi nggak saya pantang. Nguranginnya nanggung ya. Ada yang nanggung saudara? Oke, terusin. Dari 2 mangkok jadi 1,5 mangkok misalnya. Tapi saya nggak pantang, tetap saya makan. Pada saat itu pas tes gula sewaktu saya, buat saya amazing juga itu, kok tes gula 225 pada saat itu. Padahal saya nggak puasa. Dokter bilang, oh masih tinggi. Buat saya udah luar biasa. Ya karena saya tahu sehari-harinya 300 lebih, 345, 330, nggak pernah nyampe 200-an, di bawah 250 gitu kan. Akhirnya pada saat itu dokter bilang, kurangin deh obatnya sehari 2 kali. Kok saya tetap gunain itu. Jadi rutin ya? Rutin, menggunakan harus teknologi rutin, laser. harus rutin. Nah, pemirsa kita akan tanya lagi, bagaimana cara kerja teknologi laser yang membantu kesehatan dari Mas Niko Senjaya sebagai seorang pengacara yang aktif dan produktif. Lalu pola hidup apa lagi yang diupayakan untuk diubah? Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy dengan seorang pengacara sebagai narasumber kami. Pernah 82 kg berarti waktu itu, hari ini tampil cukup ideal. Dan yang menarik dari kalimatmu sebelumnya Mas Niko adalah waktu dia bilang, saya sudah mulai mengurangi makan. Mas Niko dari sebelumnya kan di atas 80 ya, sekarang udah 60-an. Apa sih yang Mas Niko lakukan dalam hal exercise, misalnya olahraga, atau mungkin dalam makan overall, misalnya kayak tadi kan kalau kita ngomong makan kan ada makronutrisi kan, ada karbohidrat, protein, lemak. Nah kira-kira ya apa tuh Mas sehingga bisa turun? Atau mungkin karena stres kasusnya banyak jadi akhirnya Mas jadi emang turun begitu gara-gara stres gitu. Kalau tingkat stres pasti ada ya, tapi stres itu bukan karena saya yang punya kasus. Bercanda Mas, bercanda. Pendekatannya apa Mas? Kalau makanan terus terang saya nggak pantang. Saya memang nggak bisa pantang makanan itu bandelnya saya. Tapi kalau olahraga, saya ada ikut olahraga lah. Satu, saya ada treadmill juga di rumah, saya lari. Jadi nggak lama sih, cuma 1 jam aja sih sehari. Kadang-kadang jalan. Itu di pagi hari? Malam.
kalau di hari Sabtu atau Minggu itu saya suka ikut latihan karate kan. Mas pernah mengukur kadar lemak nggak? Dari tadinya beratnya berapa dengan kadar lemak tertentu, sekarang kan terjadi penurunan berat badan dengan kadar lemak yang berapa? Saya nggak pernah ngukur. Nggak pernah ngukur. Oke, Cuman baik. yang saya tahu dari pola yang sudah saya terapkan seperti itu dan pemakaian teknologi laser tadi dengan teratur ya, harus teratur semuanya. Kalau enggak ya percuma. Saya rasa sebenarnya kan di satu sisi baik ketika Mas Niko juga punya tenaga gitu ya, apalagi tadi kan ikut karate, lalu juga punya treadmill juga di rumah kan sudah sangat baik. Yang menjadi tantangan itu kan adalah sebenarnya bagaimana kita menciptakan satu sistem di badan kita untuk supaya dia sendiri yang mau mengajak Mas Niko untuk akhirnya bisa tetap menjaga atau mempertahankan si komposisi tubuh tersebut. Di satu sisi tentu kan bagus ya, tadi seperti saya katakan tadi, teknologi udah banyak membantu. Di sisi lain menyenangkan kalau kita bisa merubah pola perilaku kita, apakah dalam pola perilaku makan maupun juga dalam pola perilaku gerak. Nah, pola perilaku makan tadi saya katakan tadi, Mas juga sudah loncat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa saya nggak bisa diatur makannya, saya nggak bisa pantang. Nggak bisa pantang. Itu sebenarnya kita nggak tahu seperti itu, karena pada dasarnya sebenarnya kepatuhan itu kan fondasinya pemahaman. Nah, jadi ketika Mas paham, Mas akan ngerti istilahnya, iya ya, kalau ada sesuatu yang di rumah kita, Mas kan punya rumah. Nggak semua orang boleh masuk ke rumah kita. Kita ada seleksi. Tapi uniknya membayangkan analogi ini bukan rumah kita, tapi ini adalah badan kita. Nah, bayangkan badan kita nggak ada pantangnya, semua orang boleh masuk. Wajar nggak kalau seandainya akhirnya rumahnya berantakan? Nah, jadi maksud saya pelan-pelan tidak ada salahnya juga untuk mulai kira-kira belajar bikin untuk kira-kira gitu ya. membuat satu sistem yang baik gitu. Tadi apa yang disampaikan Mas Ade itu menarik sekali. Jadi memang kita harus tadi merubah mindset kita ya tadi untuk menseleksi. Tapi saya mau tanya dengan pola makan yang mulai dirubah tadi, dengan olahraga yang mulai ditambahkan tadi, mengenai pola tidurnya apakah sudah mulai membaik? Sudah cukup sih kalau saya ya, karena memang kebetulan juga ketika saya lagi pulang di rumah cepat pun juga saya paling jam 7, jam 8 sampai jam 9 itu main sama anak-anak atau nonton. Jam 10 paling lambat setengah 11 saya udah tidur. Kualitas tidurnya Yes, kualitas dirasakan? tidur udah jauh saya perbaikin kalau kualitas tidur mah. Ya. Dan Jauh. Pak itu sudah mulai menggunakan teknologi laser ya? Sudah. Maksudnya? Karena posisinya gini, pada saat kita menggunakan teknologi laser ini membantu jauh lebih pulas tidurnya saya. Jadi gimana Mas Boy cara kerja teknologi laser yang banyak orang bilang begitu? Kok tidur saya Tidurnya jadi lebih lebih pulas, berkualitas? Ya, jadi ini pemirsa juga perlu tahu mengenai ada zat yang dinamakan melatonin. Ya, melatonin itu satu zat yang diproduksi oleh tubuh kita yang membuat kita tidurnya menjadi lebih berkualitas. Jadi melatonin itu diproduksi oleh tubuh kita secara alami, cuman memang berkaitan dengan usia. Mas Niko sekarang usianya berapa? 40 saya. Nah, ini di usia Mas Niko di 40, lihat dia. Melatoninnya sudah menurun jauh ya. Artinya kalau melatonin sedikit itu menyebabkan tidur kita menjadi kurang berkualitas. Kita lihat nih, kita bandingkan aja deh yang paling tinggi di anak-anak usia umur 10 tahun ya. Remaja-remaja itu tidurnya memang jauh lebih enak ya, lebih nyenyak, lebih lama begitu karena memang kadar melatonin lebih tinggi. Nah, ini dengan bertambahnya usia dia akan menurun. Nah, tapi kalau tidur kita kurang dan tidak berkualitas, ini akan mengganggu dari kesehatan tubuh kita. Banyak sekali hal yang akan terganggu dengan kualitas tidur yang tidak baik ya. Jadi dengan menggunakan teknologi laser ini akan meningkatkan kadar melatoninnya sehingga kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Detak jantung lebih nyaman, sirkulasi darah lebih baik ya, kemudian faktor stres yang lebih turun, kadar kortisolnya juga lebih rendah dan semuanya akan membuat kita menjadi lebih happy. Penting begitu. banget tidur itu ya. Jadi cara kerjanya pastinya. sebenarnya berbanding terbalik ya Mas Boy ya. Jadi ketika kortisol hadir, biasanya melatonin pasti akan turun rendah. Kebalikannya ketika melatonin teraktivasi, biasanya kortisolnya akan rendah. Mas Niko kan olahraga tadi di malam hari kan? Nah, Nah, itu ketika yang olahraga ya. di malam hari, membuat satu konsep yang tadi melatonin tadi udah tinggi, tapi Mas Niko olahraga. Nah, ketika olahraga kita mengaktifasi stres hormon kita. Makanya kenapa akhirnya di situ jadi agak sedikit kacau dikit. Makanya kenapa Mas Niko pasti harus tidurnya jadi harus lebih lama sedikit gitu. Ketika menggunakan teknologi itu kan otomatis Mas Niko bisa secara alami bisa mengikuti istilahnya hubungan antara manusia dan alam ketika gelap kan jadi makin rileks. Nah, makanya ketika nanti tidur, waktu tidur kan badannya nggak dikasih makan. Nah, makanya pada saat itu pelan-pelan kortisolnya naik. Makanya jam 6 pagi Mas Niko terbangun gitu ya. Mudah-mudahan dengan penggunaan teknologi juga bisa menghindari yang namanya fenomena fajar tadi, yaitu adalah dengan menggunakan teknologi ini memungkinkan juga untuk gula darah tidak terlalu increase naik di pagi hari. Kurang lebih itu ya Mas Boy ya. Saya mau cerita sedikit mengenai teknologi laser ini dampaknya tadi terhadap kadar gula darah. Ya, jadi teknologi laser ini juga mengaktifkan kerja dari mitokondria. Jadi mitokondria itu adalah bagian dari pabrik ya di tubuh kita. Ini salah satu
bagian yang dia akan mengoptimalkan atau dia akan menghasilkan energi kalau dia mendapatkan gula dan kolesterol yang cukup. Kalau mitokondrianya bekerja dengan baik dengan dibantu dengan teknologi laser, maka kadar gula darah yang ada ini akan dipabrikan, kemudian diubah menjadi energi. Sehingga tadi Bapak lebih bertenaga, lebih bersemangat. Pola makan ini juga tetap sih ya. Harapannya sih Bang Niko bisa terus menjaga kesehatannya, mengkombinasikan semua itu ditambah dengan teknologi laser. Dan untuk pemirsa yang sama profesi juga nih, ayo dari sekarang gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sehingga terhindar dari diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, si penyebab serangan stroke, jantung, dan lain-lainnya. Pokoknya harus segera sehat semuanya. Betul. Kami segera kembali di Go Healthy dengan cara-cara tips-tips yang lebih simple. Tapi sebelumnya, saya dan Mas Panji akan menjelaskan lebih detail mengenai cara kerja teknologi laser. Pemirsa, hidup itu sulit loh, penuh dengan tantangan. Betul. Sampai-sampai kalau mau cita-cita punya pola hidup sehat aja, susahnya bukan main. Makanya kita harus memahami kenapa sih kita harus sehat. Ingat, apa arti sehat bagi diri Anda dan juga keluarga. Betul. Ketika Anda sudah memahami betul mengenai kenapa Anda harus sehat, Anda akan menjadi semakin patuh untuk menjalani hidup sehat dan juga memanfaatkan teknologi yang ada seperti teknologi laser. Ini akan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas darah Anda. Yang artinya darah yang kental bisa dibantu untuk diencerkan. Gumpalan darah penyebab penyumbatan bisa dibantu diuraikan. Bahkan faktor-faktor risiko misalnya gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, tensi yang tinggi juga bisa dibantu diturunkan. Wow, ini benar-benar jawaban supaya bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita. Dan sesimpel ini penggunaannya. Anda cukup menggunakan dokter laser pada garis pergelangan tangan Anda dan nantinya 10 titik mata laser yang digunakan akan membantu menyinari pembuluh darah nadi kita. Sehingga nanti aliran darah yang lewat dia bisa menyerap energi laser untuk kemudian dibawa ke jantung dan didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Dokter laser tipe Prophet 10 Plus ini menggunakan 10 titik mata laser pada titik akupuntur pada garis pergelangan tangan kiri kita. Dan juga menggunakan 3 warna laser, yaitu merah panjang lubangnya 650 nanometer, yang biru ini 477 nanometer, dan yang kuning ini 590 nanometer. Jadi kombinasi dari ketiga warna laser dengan 10 titik mata laser ini akan membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ayo ambil handphone Anda, bisa difoto dulu nomor telepon yang ada, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi nih yang lebih lengkap. Bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Untung saya bukan pengacara, pemirsa. Tadinya sih ada cita-cita juga. Tapi karena jalan hidupnya berbeda, hari ini saya mengalami stres pada bidang saya, yaitu seni dan budaya. Sebenarnya Mas Boy, stres itu bisa kita buang nggak sih? Stres sebenarnya kita perlukan dalam jumlah yang memang secukupnya atau sesuai dengan kondisi atau kebutuhan kita. Jadi nggak mungkin hilang. Tapi stres yang berlebihan itu yang harus kita hindari. Ya, jadi kalau stres berlebihan ini dampaknya terhadap kesehatan tubuh kita akan menyebabkan kadar kortisol naik. Tekanan darah kita juga akan bisa naik. Jantung kita akan bekerja lebih kencang lagi dan akan menyebabkan ada masalah pada tekanan darah kita. Nah, ini akan bisa dikontrol, salah satunya adalah dengan meningkatkan kadar hormon serotonin. Nah, teknologi laser ini bisa meningkatkan hormon serotonin tadi. Ya, tentunya banyak hal lain mungkin Mas Adi bisa tambahkan untuk membuat supaya kita itu lebih rileks lagi. Harapannya tekanan darahnya kemudian akan menjadi normal atau terkendali. Stres disebabkan karena secara chemical, biasanya toxicity, misalnya mungkin karena heavy metal, polutan, energetik dan sebagainya. Yang kedua adalah stres bisa disebabkan karena secara namanya struktural atau mekanikal, yaitu adalah karena kurang gerak. Nah, itu nanti hubungannya dengan spine control, makanya biasanya orang kurang olahraga, makanya dia mengalami stres secara struktural. Dan yang terakhir, yang barusan yang mungkin maksudnya kita semua, yaitu adalah stres secara emosional gitu. Nah, stres secara emosional itulah yang paling bahaya. Ketika kita mengadopsi yang namanya ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle, akhirnya kita nggak terkontrol. Nah, makanya kenapa tadi teknologi itu bisa membantu sebenarnya membuat satu keseimbangan balik gitu ya. Jadi itu teknologi laser itu kan ada 3 warna, ada merah, biru, dan kuning. Dan kuning itu tadi yang untuk happy light ya, jadi bikin kita lebih relax, lebih santai. Dan itu tadi meningkatkan hormon serotonin tadi yang menyebabkan pun efeknya betul tadi sama kita rasakan kalau kita habis olahraga, habis itu rasanya akan lebih nyaman begitu ya, lebih relax. Kita sudah dengar sekelumit cerita mengenai kesibukan seorang pengacara dengan lika-likunya, tapi beliau salut sekali saya
memikirkan masa depan kehidupannya dan harus mulai peduli terhadap masalah kesehatannya. Ini dia tips dari Mas Aderai untuk Mas Niko. Silakan. Kalau secara makanan saya rasa mungkin tadi Mas Niko udah mengurangi, saya rasa bagus, itu artinya secara kuantitas. Tapi kalau secara kualitas, karena kita hubungannya nanti dengan diabetes, hubungannya dengan resistensi insulin, menyenangkan kalau Mas boleh mengurangi karbohidratnya. Paling penting sih kalau menurut saya, karena biasanya kadang-kadang pasti kelebihan. Kedua adalah kalau Mas mau bersedia untuk mau mencoba untuk melakukan aktivitas yang sederhana sebenarnya, yang mudah, murah, gampang, alami, dan sehat. Yaitu adalah berpuasa. Puasa yang gampang yaitu adalah terakhir makan malam misalnya Mas, berarti baru makan lagi, paling tidak misalnya kalau kita mau coba 12 jam aja saya rasa bagus, atau langsung skip makan pagi langsung makan siang. Itu sesederhana itu sebenarnya. Kedua, olahraga tadi udah bagus, kalau seandainya bisa olahraga di pagi hari, lebih bagus sebelum kerja. Itu akan memberikan momentum kepada Mas Niko untuk akhirnya ketika habis olahraga kan tadi kan mau tidur tapi nggak bisa tidur karena seger. Makanya kenapa terjadi yang namanya fat burning process Mas, terjadi di pagi. Badan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Pada saat itulah menaklukkan kemalasan di pagi hari itu dibawa sampai ke kantor. Jadi tambah on lagi. Cuma mungkin nanti Mas habisnya paling di jam 8, tapi kan jam 8 kan Mas sudah mulai ngantuk, emang udah mau istirahat. Gitu. Kurang lebih itu Mas. Terima kasih Mas Ade, bagus sekali. Saya senang banget loh kalau ada narasumber kayak Mas Niko ini. Semuanya bisa dirubah dengan niat sendiri. Jadi kalau makin banyak ya orang kayak Mas Niko ini, pasti banyak juga masyarakat yang makin sehat. Lanjutkan dengan teknologi lasernya pastinya. Nah biasanya Mas Niko ketemu sama masalah. Nah sekarang ya kan Mas Niko ketemu dengan masa sehat. Oke? Jadi ini sebenarnya Mas Niko ini menginspirasi juga pemirsa-pemirsa lain yang punya profesi yang memang jam kerjanya, jam tidurnya itu dan tingkat stresnya cukup tinggi. Kuncinya tetap tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tessa bahwa kontrolnya di diri kita. Harus ada motivasi diri kita untuk kita membuat sehat. Dan kemudian tadi kata Mas Ade, tadi lingkungan kita juga pergaulan kita dibuat lingkungan yang memang pergaulan yang dekat dengan sehat. Dan jangan lupa tadi semuanya dilakukan secara kombinasi dan juga ditambah dengan teknologi laser. Ya tentunya harapannya ini dilakukan terus-menerus sehingga kita bisa sehat ya. Dengan sehat kita bisa produktif, kita bisa cintai dan mencintai orang-orang yang kita sayangi ya. Jadi sehat selalu ya Mas Niko ya. Terima kasih. Apa yang mau disampaikan kepada kami di Go Healthy ini? Oke, sebelum kita amit-amit perasaan sakit, darah tinggi, diabetes, lebih baik kita menjaganya. Betul. Kalau saya saat ini terus terang, untuk menjaganya itu saya sudah terbiasa, saya sudah tetap menggunakan secara rutin teknologi laser tersebut. Wow. Karena kalau udah sakit tuh mahal banget. Rekan-rekan dan juga para pemirsa Go Healthy dimanapun Anda berada, jika Anda belum menggunakan teknologi laser karena belum cukup paham atau butuh perbandingan dengan cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakannya, oke, saya kasih dulu videonya sekarang. Keluhan sakit selama ini saya menderita diabetes, gula darah saya agak meninggi sampai 300 per miligramnya. Merasakan lemes badan, sampai ke kamar mandi pun tidak bisa. Sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Tidur saya nyenyak dan penurunan dari gula darah dan kolesterol nyata sekali. Bahwa memakai teknologi laser, badan saya menjadi sehat dan normal kembali. Terima kasih teknologi laser. Pada setiap masalah pasti ada solusinya. Tapi kadang-kadang solusi itu kita lewati begitu saja. Kita nggak melihat secara detail padahal solusi tersedia di lingkungan kita. Pemirsa, gunakan teknologi laser supaya Anda semakin paham bagaimana ini bisa meningkatkan kesehatan Anda dan saya. Sesaat lagi saya dan Mas Panji akan kembali untuk Anda untuk memberikan informasi bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Stres nggak bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan, bahkan bisa direkayasa. Dan teknologi ada, hadir untuk bisa membantu Anda untuk mencapai kesehatan yang Anda inginkan. Jadi pastikan ketika Anda memilih kesehatan, alat kesehatan untuk diri Anda dan juga keluarga. Pastinya saya yakin Anda ingin yang terbaik, yang terdaftar resmi dan memiliki nomor izin edar seperti dokter laser. Apalagi yang harus kita pertimbangkan coba. Kalau misalnya Anda tahu, dokter laser ini pengalamannya sudah 11 tahun di Indonesia. Yang artinya kan juga sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari dokter laser. Sekarang adalah waktunya bagi Anda. Dan bukan cuma ini saja yang Anda dapatkan dan pakai, tetapi juga seluruh paket lengkap
lengkapnya termasuk edukasinya ya Mas Panji. Betul sekali. Jadi gini pemirsa, ketika Anda sudah memiliki 1 unit dokter laser, tentu saja Anda juga akan dilengkapi yang namanya garansi suku cadang yang resmi. Ya. Layanan purna jual yang lebih terjamin. Dan bahkan nih, kalau misalnya Anda memiliki pertanyaan mengenai kesehatan, baik diri Anda ataupun keluarga, kami punya tim dokter yang siap membantu Anda. Ambil keputusan untuk hidup lebih sehat demi diri Anda dan juga keluarga. Ayo ambil handphone Anda sekarang juga dan hubungi nomor telepon yang tertera serta kunjungi website resmi kami dan dapatkan manfaat dari dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.